Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa ya, sebelum materi, jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Seperti yang selalu saya ingatkan bahwa banyak-banyak berdoa ya, banyak-banyak berdoa, kemudian scripting doa juga. Dan saya selalu bilang, jadikan saya saja video di kolom komentar saya ini sebagai scripting doa Anda. Lakukan terus teman-teman semuanya, jangan sepilih dengan doa ya. Ya hari ini mungkin bisa jadi Allah belum kabulkan doa Anda, tapi di kedepan harinya kita nggak ngerti. Insya Allah pasti dikabulkan sama Allah, karena memang semuanya itu butuh proses dan Allah itu maha mengabulkan. Jadi kita jangan pernah sekali-sekali sepilih itu dengan yang namanya doa. Doa itu senjata orang mukmin, dan doa itu insya Allah salah satu cara kita untuk terus mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terus saja lakukan ya. Tuliskan saja Alhamdulillah ya Allah aku sehat, sebanyak-banyaknya. Dan ketika video ini ditonton dan dilihat tuh kolom komentarnya, doa-doa Anda di situ kemudian diaminkan, insya Allah ketika banyak mengaminkan itu doa akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita langsung materi saja ya. Ya lagi-lagi terkait masalah hutang. Seperti yang selalu saya sampaikan bahwa kalau kita bahas masalah hutang ini nggak ada selesainya, ada saja. Dan memang kalau kita sedang diuji dengan yang namanya hutang ini, benar-benar membuat kita itu benar-benar ampun gitu ya. Apa-apa nggak enak, tidur nggak enak, makan nggak enak dan lain sebagainya. Tapi oke deh, kita bahas sekarang bagaimana kita supaya bisa keluar dari jeratan hutang. Nah, pertama gini teman-teman saya, ini yang sering bertanya ke saya begini ya, Pak besok harus bayar hutang, saya nggak punya uang, ada beberapa titik yang harus saya bayar, tapi saya nggak punya uang, dan orangnya selalu WA saya terus, saya jelaskan keadaan saya belum punya duit, orangnya nggak ngerti juga, apa yang harus dilakukan. Intinya begini, besok jatuh tempo bayar hutang, kita nggak punya uang, apa yang harus dilakukan? Itu yang sering bertanya ke saya. Nah buat teman-teman semuanya, kalau itu yang Anda alamin, saya tuh selalu bilang ya bahwa cara terbaik itu adalah ke Allah. Libatkan ke Allah teman-teman semuanya. Meskipun Anda tertekan, meskipun Anda kebingungan, nggak ada cara lain, Anda harus benar-benar melibatkan Allah. Datang ke Allah, nggak ada cara lain. Pak saya sudah usaha, Pak saya sudah ikhtiar, sudah temui kawan, sudah melakukan ini dan itu segala macamnya, pertolongan Allah belum datang. Itu yang selalu saya sampaikan, dan perlu teman-teman ingat dan pahami ya, bahwa kalau ini dipahamin benar-benar, insya Allah Anda akan ikhlas, Anda menerima, Anda akan sabar untuk menanti. Apa itu? Kalimatnya itu selalu saya sampaikan bahwa kita itu nggak bisa memaksa harus sesuai dengan keinginan kita. Ingat teman-teman semuanya, kita itu nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita. Artinya kalau besok harus bayar utang, kita nggak punya uang, kita nggak bisa maksa mau kita tuh harus begini, harus punya uang dan bayar, nggak bisa begitu. Semuanya itu Allah yang atur. Makanya selalu saya katakan, libatkan Allah, ke Allah dulu. Nah sekarang kita bahas amalan. Amalan apa supaya pertolongan Allah itu datang? Amalan apa supaya besok kita itu selamat, atau kita itu aman, atau kita itu dapat pertolongan Allah? Nah kalau cerita amalan teman-teman semuanya banyak. Kalau cara saya, mengikuti cara saya, dulu saya bahkan sampai sekarang itu saya selalu mengerjakan sholat hajat, khusus hajat saya yang benar-benar menurut saya itu sangat penting. Misalnya dulu hutang. Nah dulu saya sholat hajat itu benar-benar saya khususkan untuk berdoa sama Allah, minta supaya Allah mudahkan rezeki, mudahkan jalan, mudahkan jalannya, mudahkan ya melewatin itu semuanya. Nah Anda pun bisa lakukan itu. Jangan tinggalkan sholat hajat. Niatnya sholat hajat, doanya Anda meminta apa? Apa yang menjadi hajat Anda terbesar? Ingin lunas hutang, ingin rezeki lancar. Kalau banyak, nggak apa-apa. Yang paling penting, yang paling Anda butuhkan apa? Minta ke Allah. Misalnya Anda ingin lunas hutang ya, ingin dimudahkan sama Allah. Nah, Anda mulai hari ini tuh benar-benarlah berniat mengistiqomahkan sholat hajat. Kalau selalu saya katakan bahwa saya sholat hajat itu selesai sholat isya atau jam-jam 9 atau jam 10 itu saya sholat hajat 2 rakaat. Niatnya sholat hajat, kemudian doanya itu saya minta untuk mudah rezeki, kemudian urusan, sehat, segala macam, dan hajat-hajat yang lain. Kalau Anda khususkan untuk lunas hutang, monggo, boleh teman-teman semua.
Nah, Anda sholat hajat di waktu lain, di waktu selain dari yang saya kerjakan boleh. Misalnya Anda mengerjakannya nanti malam sambil Anda tahajud, lebih mantap. Kalau saya kenapa di jam 9 atau selesai Isya jam 9 jam 10 gitu, supaya nanti tengah malam bangun tinggal tahajud saja, supaya nggak berat ya, supaya kita bisa istiqomah. Karena memang kalau bangun tahajud ini kan benar-benar apalagi yang untuk pemula kita di awal ini benar-benar berat teman-teman semuanya. Jadi makanya habis maghrib itu saya sholat taubat 2 rakaat, nanti habis isya itu sholat hajat 2 rakaat, berdoa sama Allah, nanti tengah malam bangun tinggal sholat tahajud dan sholat witirnya aja, supaya nggak berat dan supaya istiqomah. Dan alhamdulillah itu tetap saya lakukan. Nah, caranya bagaimana sholat hajat itu? Perkara waktu sudah tadi ya teman-teman saya. Kalau misal teman-teman itu memilih waktu yang bebarengan dengan tahajud, mantap. Yang penting istiqomah. Kalau saya selesai sholat isya. Nah, caranya bagaimana? Caranya sholat hajat seperti sholat sunat pada umumnya. Yang bedanya itu niat. Berniatlah Anda untuk sholat hajat 2 rakaat. Kemudian setelah Anda sholat hajat itu baca sholawat yang banyak teman-teman. Saya pernah bilang di video YouTube saya bahwa jangan tinggalkan sholawat itu. Ya paling ya kalau saya ya mewajibkan diri saya jangan kurang dari 1000 sholawat. Sholawat apa yang dibaca? Kalau saya sholawatnya sederhana, sholawat yang biasa seperti kita sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baca 1000 kali. Anda mengamalkan sholawat Jibril, mengamalkan sholawat munjiat, ya monggo silakan. Semua sholawat itu bagus, sangat dahsyat, sangat benar-benar bisa menjadi wasilah untuk terkabulnya hajat-hajat kita. Nah, setelah Anda sholat hajat, kemudian Anda bersolawat kepada Rasulullah 1000 kali. Cara saya begitu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi oh ya ini teman-teman semuanya, kalau saya ya sebelum sholawat itu saya berdoa dulu sama Allah. Selesai salam, kita selesai sholat ya, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sebelum saya sholawat itu saya tetap berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, dengan wasilah sholawat Nabi Muhammad SAW, mohon mudahkan urusanku ya Allah. Lunasin semua hutang-hutangku ya Allah. Lindungin aku ya Allah. Pokoknya apapun yang menjadi hajat, doa di situ. Setelah Anda doa, Anda bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lakukan, baca itu sampai 1000 kali. Itu yang saya lakukan, 1000 kali. Nah, selesai Anda bersalawat kepada Rasulullah 1000 kali, berdoa lagi. Berdoanya boleh sama seperti di awal kita sebelum salawat tadi berdoa sama Allah, atau Anda bisa berdoa yang lainnya, minta yang lain. Nah, kalau saya biasanya selesai salawat itu tetap berdoa seperti yang di awal. Ya Allah, dengan wasilah salawat Nabi Muhammad SAW, kabulkan doaku ya Allah, lunaskan hutangku ya Allah, mudahkan rezekiku ya Allah. Berdoa di situ. Berdoa dengan rasa benar-benar merintih, merengek ke Allah. Benar-benar sangat benar-benar kita butuhkan pertolongan Allah gitu ya. Kemudian Anda menikmati, menghayatin sehingga doa kita tuh benar-benar khusyuk gitu. Kita merasa benar-benar dilihat Allah, kita benar-benar merasa benar-benar butuh banget ke Allah gitu, butuh pertolongan Allah, sehingga yang muncul tuh kehusyuan. Tuh kalau berdoanya dengan cara seperti itu tuh, wah luar biasa teman-teman, sampai bisa nangis itu kita. Ya Allah, tolong ya Allah, gimana ya Allah, pokoknya benar-benar merengek. Itu yang saya lakukan. Nah, kalau Anda mau ikut cara saya, monggo boleh. Itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah hasilnya, masya Allah luar biasa. Tapi saran saya jangan fokus pada hasil ya. Selesai berdoa itu lepaskan saja. Tapi itu teman-teman semuanya, cara yang saya lakukan itu. Sholat hajat, kemudian sholawat 1000 kali. Ya selesai sholawat itu berdoa sama Allah. Benar-benar berdoa. Nah, selesai berdoa itu, selesai kita sholawat, selesai kita berdoa, kemudian saya nggak langsung duduk. Saya nggak langsung selesai atau nggak langsung tidur, enggak. Saya merenung, berpikir itu memvisualisasikan gitu, membayangkannya. Saya melatih pikiran saya itu seolah hutang saya itu sudah lunas, apa yang saya minta itu benar-benar sudah terwujud, kemudian saya dimudahkan sama Allah untuk menghadapi hari esok. Itu saya latih. Saya rileks sebentar, saya membayangkan, makasih ya Allah hutangku udah lunas, terima kasih ya Allah semuanya mudah, Kau maha baik ya Allah, terima kasih ya Allah. Walaupun faktanya berbeda, walaupun saat itu kita sedang lagi banyak masalah, banyak utang, banyak hajat dengan segala macam, tapi saya abaikan itu dulu. Saya berusaha untuk melatih pikiran saya untuk memvisualisasikan apa yang saya inginkan itu supaya benar-benar dapat. Dan saya benar-benar membayangkan seolah semuanya itu sudah saya milikin, sudah ada pada diri saya.
misalnya besok harus bayar utang, nggak punya uang, saya bayangin benar-benar bahwa besok itu saya punya duit, kemudian saya bayar gitu ya, orangnya pun baik, lembut gitu ya, jadi bersahabat. Itu saya lakukan teman-teman semuanya, sampai saya benar-benar merasa bayangan itu benar-benar seolah sudah benar-benar terjadi, walau faktanya berbeda, tapi saya berusaha untuk menikmatin itu dan membayangkan itu seolah-olah semuanya sudah terjadi. Alhamdulillah teman-teman semua, itu saya lakukan banyak sekali pertolongan Allah. Nah itu tadi ya, terkait pertolongan Allah, keajaiban, solusi, itu kita nggak bisa menerka-nerka dan kita nggak bisa masuk ke wilayah itu, karena itu urusan Allah, itu haknya Allah. Yang terpenting kita berupaya berdoa, kemudian kita membayangkan. Kekuatan visualisasi itu kan luar biasa ya, kekuatan pikiran tuh ya, semuanya itu sudah terwujud. Saya bayangkan begitu. Nah Anda lakukan itu. Nah ketika Anda sudah lakukan itu, rutinkanlah teman-teman semuanya, istiqomahkan. Mengistiqomahkan ini yang berat, apalagi kita sudah nggak enak pikiran karena bingung, nggak ada uang untuk bayar, belum lagi kebutuhan yang lain. Nah ini harus dipaksa, jangan diikutin, harus dilawan, harus diingat bahwa kalau kita nggak lakukan hal itu, bagaimana Allah menolong? Paling tidak gini teman-teman semuanya, niatlah untuk perbaiki diri, niatlah untuk perbaiki ibadah, itu yang paling penting. Karena insya Allah ketika kita fokus perbaiki diri, perbaiki ibadah, maka Allah akan membereskan semuanya itu dengan caranya, bukan dengan cara kita. Nah Anda lakukan itu. Nah targetin tuh, insya Allah mulai awal bulan mau sholat hajat ya. Sholat hajat itu khusus ya, bahkan saya dulu sholat hajat itu khusus supaya hutang saya lunas, itu pernah saya lakukan. Pernah itu saya lakukan. Kemudian saya juga pernah lakukan tuh ketika saking banyaknya keinginan dan hajat-hajat saya, akhirnya saya tuh gak minta apa-apa kecuali minta ampun aja sama Allah. Itu pernah saya lakukan. Pokoknya banyak yang saya amalkan, saya kerjakan. Ya Allah alam, yang mana yang Allah, cara mana yang Allah ridhoin, atau cara mana yang doa mana yang Allah kamu, saya nggak tahu, saya nggak pikir. Yang penting saya tetap berikhtiar. Saya berusaha untuk itu, bagian dari ikhtiar, bahwa saya benar-benar ingin ditolong sama Allah. Alhamdulillah akhirnya ditolong sama Allah, dan pertolongan kemudian itu saya dapatkan. Nah Anda pun bisa begitu teman-teman semuanya. Bila perlu tulis tuh jumlah hutang Anda dan Anda sholawatin. Kelihatannya sepele, tapi kembali ke keyakinan kita masing-masing bahwa insya Allah kalau itu rutin kita lakukan, insya Allah keajaiban kemudian itu akan kita dapatkan teman-teman semuanya. Itu kok cara saya ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.